Pengertian pidato, khotbah, dan ceramah. Pidato adalah penyajian informasi secara lisan kepada sekelompok massa. Contohnya, pidato kepresidenan dan pidato kepala sekolah. Khotbah adalah pidato yang identik dengan penyampaian ajaran keagamaan. Contohnya adalah khotbah pada hari Jumat. Ceramah adalah pidato yang isinya berkenaan dengan masalah pendidikan atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ceramah mengenai berat badan yang berlebih, apakah itu sehat, dan contoh-contoh ceramah yang lainnya. Setelah mendengar penjelasan mengenai pengertian dari pidato, khotbah, dan ceramah, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga hal tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama diungkapkan atau diinformasikan atau dinyatakan pada audiens yang banyak atau pada suatu perkumpulan dengan orang-orang banyak atau massa yang banyak. Nah, namun ketiga hal tersebut juga memiliki perbedaan. Perbedaannya apa saja? Ada 5 perbedaan. Yang pertama adalah dari bentuk komunikasi, dan yang kedua dari topik yang dibicarakan, yang ketiga adalah pendengar, yang keempat adalah tempat terjadinya pidato, ceramah maupun khotbah, dan yang kelima adalah waktu terjadinya pidato, khotbah maupun ceramah. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tersebut. Sebenarnya apa saja perbedaan dari pidato, khotbah, dan ceramah? Simak video berikut. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa pidato, khotbah, dan ceramah itu memiliki perbedaan. Di antaranya yaitu dari bentuk komunikasi, topik yang dibicarakan, pendengar, waktu, dan tempat. Kali ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk komunikasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bentuk komunikasi itu ada 2, yaitu bentuk komunikasi satu arah dan bentuk komunikasi 2 arah. Untuk bentuk komunikasi satu arah ini biasanya digunakan pada saat khotbah ataupun pidato. Contohnya khotbah pada saat setiap hari Jumat umat muslim melaksanakan sholat Jumat, dan di situ imam menyampaikan khotbahnya. Nah, khotbahnya ini tidak perlu ditanggapi oleh jamaah yang lainnya, hanya didengarkan saja. Kemudian untuk pidato ini dikatakan sebagai satu arah seperti khotbah karena mereka itu sama-sama hanya satu orang yang berbicara dan orang lain tidak perlu menanggapinya. Contohnya adalah pidato presiden di depan DPR pada tanggal 16 Agustus. Yang kedua adalah komunikasi 2 arah. Nah, komunikasi 2 arah ini adalah bentuk komunikasi yang biasanya digunakan untuk ceramah. Nah, ceramah itu dapat dikatakan sebagai komunikasi 2 arah karena ada satu orang yang menyampaikan informasi dan orang lain diperkenankan untuk bertanya maupun merespon dari seseorang dalam menyampaikan informasi tersebut. Yang kedua adalah topik pembicaraan. Nah, topik pembicaraan untuk pidato itu adalah hal-hal yang bersifat umum, dan yang dikemukakan itu adalah gagasan pemikiran dari seseorang. Nah, contohnya adalah pada saat pemerintah mengajukan RAPBN, itu adalah rancangan APBN. Nah, itu adalah sebuah gagasan pemikiran dan bersifat umum. Dan mengapa dikatakan bersifat umum? Karena masyarakat harus mengetahuinya sebagai transparansi. Yang kedua adalah khotbah.
ini biasanya membicarakan tentang topik keagamaan, contohnya mengenai kisah-kisah para nabi. Setelah itu pentingnya perilaku sabar dan bagaimana cara beribadah yang baik. Yang ketiga adalah ceramah. Ceramah ini berisikan mengenai hal-hal tentang ilmu pengetahuan maupun pendidikan. Jadi biasanya bersifat informatif. Contohnya adalah bagaimana cara menjaga kesehatan pada masa pandemi kali ini. Setelah itu apakah bahaya berolahraga menggunakan masker dan bagaimana cara menurunkan berat badan dan lain-lain. Yang ketiga adalah pendengar. Perbedaan yang ketiga adalah pendengar. Yang pertama untuk pidato. Pidato ini ditujukan untuk kalangan umum. Maksudnya kalangan umum bisa semua usia, semua kalangan, baik itu buruh, pegawai swasta, pegawai negeri, pemerintah, maupun instalasi pemerintahan yang lainnya. Ini umum untuk seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah pidato presiden itu ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan contohnya lagi adalah pidato kepala sekolah ditujukan untuk warga sekolah. Yang kedua adalah khotbah. Khotbah ini biasanya ditujukan untuk kalangan keagamaan. Contohnya, khotbah pada hari Jumat itu ditujukan pada umat Muslim dan khotbah di gereja ditujukan untuk umat Nasrani. Yang ketiga adalah ceramah. Ceramah ini juga sama seperti pidato, namun biasanya ceramah ini untuk kalangan yang seperti mahasiswa maupun pelajar ataupun orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai suatu hal. Yang terakhir mengenai tempat dan waktu. Tempat untuk pidato itu tempatnya itu berupa tempat-tempat resmi atau tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah istana negara, sekolah, lapangan terbuka juga bisa, namun itu masuk ke tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah khotbah. Nah, khotbah ini biasanya diselenggarakan pada tempat-tempat peribadatan. Contoh dari tempat peribadatan seperti masjid, kemudian gereja, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ceramah. Nah, ceramah ini biasanya diselenggarakan di tempat-tempat yang fleksibel. Maksudnya fleksibel bisa dimanapun, bisa di rumah, di sekolah, di lapangan terbuka, mau di tempat-tempat gym atau olahraga itu juga bisa. Jadi ini menyesuaikan saja tempatnya karena fleksibel. Kemudian waktu. Untuk waktu pelaksanaan pidato itu waktunya bebas. Jadi tidak harus pada waktu-waktu tertentu. Namun beberapa pidato itu juga pada waktu-waktu tertentu. Contohnya pidato saat upacara, peringatan hari besar maupun pidato kenegaraan. Namun pidato itu biasanya bisa diselenggarakan mendadak. Jadi misal pada saat ini tiba-tiba ada pidato dari presiden yang disiarkan di televisi, ataupun pidato kepala sekolah yang melalui Zoom atau YouTube. Kemudian khotbah ini biasanya diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu. Misal pada hari Jumat itu adalah khotbah Jumat atau sholat Jumat. Kemudian ibadah khotbah di gereja biasanya diselenggarakan hari Minggu ataupun Sabtu. Nah, yang ketiga adalah ceramah. Ceramah ini waktunya tidak terikat. Jadi bisa dilakukan saat ini, nanti, ataupun besok, ataupun lusa. Jadi itu terserah, tidak terikat, tidak pada waktu-waktu tertentu.